1980-28. Baik, di sini kelompok kami akan mensimulasikan persilangan dihibrid hukum Mendel 2. Tapi sebelum itu, saya di sini akan memberikan sedikit pengertian mengenai hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 menggunakan persilangan dengan dua sifat beda atau disebut dengan dihibrid. Mendel menggunakan dua sifat beda, yakni pada tanaman kacang ercis melalui bentuk dan warna bijinya. Tanaman ercis biji bulat kuning disilangkan dengan tanaman ercis biji keriput hijau. Hasilnya, semua keturunan F1 adalah tanaman ercis biji bulat kuning. Pada persilangan antar individu F1 didapatkan kombinasi 16 gen dengan 4 fenotip, yaitu tanaman ercis biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, dan biji keriput hijau. Misalnya, diketahui gen-gen yang menentukan sifat biji tanaman kacang ercis adalah B besar merupakan gen biji bulat, B kecil merupakan gen yang menentukan keriput, K besar merupakan gen yang menentukan biji kuning, dan K kecil merupakan gen yang menentukan biji hijau. Hal ini dikenal dengan hukum Mendel 2 atau the law of independent assortment of gens atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Terjadi 4 macam dari 2 pasang gen, yakni 1. Gen B mengelompokkan dengan gen K besar. Hasilnya adalah B besar K besar. Lalu gen B besar mengelompokkan dengan gen K kecil, terdapat gamet B besar dan K kecil. Kemudian gen B kecil mengelompokkan dengan gen K besar, terdapat dalam gamet B kecil K besar. Dan yang keempat adalah gen B kecil mengelompokkan dengan gen K kecil, terdapat dalam gamet yaitu B kecil dan K kecil. Di sini hasil dari persilangan dihibrid perbandingannya adalah 9:3:3:1. Baik, setelah ini akan dipaparkan atau dijelaskan video mengenai contoh dari persilangan dihibrid. Akan dipraktekkan oleh teman saya yang bernama Siti Alfiana Azizah dan Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiana Azizah, NIM T 2018-80-37. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum dari hukum Mendel 1 yang saya praktikumkan sekarang, yaitu hukum Mendel 2. Nah, di sini saya menyiapkan bahan dan alatnya, yaitu berupa kancing warna kuning sejumlah 50, putih 50, hijau 50, dan merah 50. Nah, ini saya tidak memakai kancing, namun saya memakai sedotan. Tapi nanti sama saja kok, mudah juga memakai sedotan. Nah, kemudian saya ini alatnya ada kotak, ada 4 kotak, ya. Kemudian ada double tip nanti untuk melengketkan. Terus ada spidol. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke cara kerja dari praktikum hukum Mendel 2 ini. Nah, di sini ada keterangan kacang kapri. Nah, kacang kapri ini ada yang berbiji kuning, ada yang berbiji bulat, ada yang berbiji hijau, dan ada yang berbiji keriput. Di sini berbiji kuning disimbolkan K besar, kemudian yang ini berbiji bulat disimbolkan B besar, B besar. Kemudian yang berbiji hijau ini disimbolkan K kecil, K kecil, ya. Terus
Kemudian yang berbiji keriput ini disimbolkan B kecil. B kecil. Nah, ini. Nah, kemudian pertama kita akan memasukkan terlebih dahulu kacang kapri yang berbiji kuning dan kacang kapri yang berbiji bulat pada kotak yang jantan atau A dan B. Ini sebagai kotak ke-1. Kemudian untuk kotak yang kedua ini kita beri sampel betina. Kita masukkan warna hijau, kacang kapri berbiji hijau, dan kacang kapri berbiji keriput. Kita masukkan, kemudian setelah itu kita siapkan kotak ketiga dan kotak keempat ini seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam kotak nomor 3 dan nomor 4 ini dengan F1, yang dimana F1 ini akan diambil dari masing-masing kotak dengan 2 warna, yang dimana fenotip 1 ini menghasilkan K besar K kecil, B besar B kecil. Jadi seperti ini. Kita ambil dari kotak yang ini K besar, kemudian kita ambil dari kotak yang betina K kecil, kemudian kita ambil lagi yang dari kotak jantan B besar, kita ambil lagi dari kotak betina B kecil. Nah, ini kan sudah menjadi K besar K kecil, B besar, B kecil. Kita masukkan ke kotak nomor 3. Kemudian kita ambil lagi K besar, K kecil, B besar, B kecil. Kita letakkan ke kotak nomor 4. Nah, begitupun seterusnya. Kita ambil lagi. Kotak yang ini. Jadi kita letakkan dengan sama rata di kotak nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah dari fenotip F1 K besar K kecil, B besar B kecil tadi dijadikan satu ke dalam kotak, kita akan mengambil dari kotak ini, masing-masing kotak 2 warna dengan fenotip K besar B besar, kemudian K kecil B kecil, kemudian K besar K kecil B besar, dan K kecil B kecil. Kita ambil dari kotak yang nomor 3 ini, yaitu K besar sama B besar. Nah, kita satuin dengan melengketkan keduanya
seperti ini ya. Seperti ini kita lengketkan. Nah, kita lengketkan. Nah, kita jadikan satu seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita ambil K besar B kecil. K besar sama B kecil. Ini ya. Nah, kita jadikan satu. Kita letakkan lagi ke kotak nomor 3. Kemudian K kecil B besar. K kecil dan B besar. Ini ya, B besar. Kita lengketkan lagi. Kita lengketkan lagi. Nah, begini kita masukkan lagi ke dalam sini. Kemudian kita ambil lagi K kecil B kecil. K kecil dan B kecil. Kita lengketkan. Terserah ya, mau dilengketkan pakai apa saja bisa. Nanti lengket biar mudah nanti. Nah, kita masukkan lagi ke kotak nomor 3. Nah, begitupun sampai seterusnya. Nah, setelah kita jadikan satu dalam kotak 3 dan dalam kotak 4 yang sudah kita susun tadi, yang kita ambil satu persatu. Nah, kemudian kan kita tadi gabungin seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ambil, kita kawinkan antara kotak 3 dan kotak 4. Kita kawinkan, bisa disatukan, juga nanti bisa ambil satu persatu dari kotak 3 dan 4 kita jadikan satu seperti ini. Nah, ini saya ambil dari kotak 3 dan kotak 4. Di sini terdapat ada K besar, ada B besar, kemudian ada B kecil, dan ini ada K kecil. Jadi di sini ada K kecil dan ada B besar. Kita berarti milih B besar dan K kecil. B besar dan K kecil. Ini kita letakkan di sini ya. K kecil dan B besar. Kita ambil lagi. Nah, maaf. Nah, kita ambil lagi. Ini terdapat K besar, B besar dan B kecil. Jadi K besar dan B besar. Itu ya. Nah, kita taruh K besar B besar ada di sebelah sini. K besar B besar. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi. Nah, ini ada K besar dan ini ada K kecil, ini ada B besar, ada B kecil. Kita berarti ambil dari K besar dan B kecil. K besar dan B kecil. Mana K besar B kecil? Ini dia. Nah, ini K besar dan B kecil. Kemudian kita ambil lagi. Nah, ini ada K besar, B besar, B kecil. K besar dan B kecil. Mana K besar B kecil? Ini lagi. K besar dan B kecil. K besar dan B kecil. Kita taruh sini. Nah, kita urutan seperti ini agar nanti menghitung genotifnya kita mudah ya. Nah, kita lakukan seperti ini terus menerus. Nah, setelah kita kawinkan antara kotak ketiga dan kotak yang keempat, akan menghasilkan genotip seperti ini. Nah, ini genotipnya. Maaf kurang rapi. Sekarang waktunya kita menghitung genotip ini apakah sesuai dengan hukum Mendel 2 yang dimana perbandingannya 9:3:1. Nah, ini diacak ya. Jadi kita mengambil tanpa melihat. Nah, kita hitung. Oh ya, sebelumnya untuk fenotip F2-nya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mencari genotipnya. Nah, di sini kita menghitung ada berapakah
berbiji kuning dan biji bulat. Kacang kapri berbiji kuning dan berbiji bulat. Kita hitung 1, 22. Berarti ada 22. Kemudian yang kacang kapri berbiji kuning dan keriput ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, kemudian yang selanjutnya kacang kapri berbiji hijau berbentuk bulat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Dan yang selanjutnya yaitu kacang berbiji hijau dan keriput. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita lihat apakah sesuai dengan perbandingan dari hukum Mendel 2, yaitu 9:3 dan banding 1. Nah, kita lihat di sini ada 22, di sini ada 12, dan di sini ada 4. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari pengamatan hukum Mendel yang pertama. Untuk yang kedua dan yang ketiga sama, kita acak, kemudian kita ambil satu persatu, satu pasang kita gabungkan. Ada berapakah kacang berbiji kuning dan bulat, kacang berbiji kuning keriput, kacang berbiji hijau bulat, dan kacang berbiji hijau keriput. Nah, ini hasil dari pengamatan pertama. Untuk yang selanjutnya sama ya dalam perlakukannya. Perkenalkan, nama saya Soraya, NIM T2018-8038. Selanjutnya pada pembahasan pada praktikum kali ini kita menggunakan persilangan dihibrid untuk membuktikan hukum segresi Mendel 2 dengan menggunakan 4 macam kancing baju, diantaranya berwarna merah, putih, kuning, dan hijau. Pada warna merah sebagai biji bulat yang kita beri simbol huruf B besar dan dominan penuh terhadap putih yang dianggap sebagai pembawa sifat untuk biji keriput B kecil, sedangkan kancing kuning sebagai pembawa sifat untuk warna biji kuning K besar, dan dominan penuh terhadap hijau sebagai pembawa sifat untuk warna hijau. Kita gunakan simbol K kecil. Selanjutnya pada persilangan kuning bulat, yaitu K besar disilangkan dengan hijau keriput. Tadi warna merah dan kuning yang disimbolkan kuning dan bulat, sedangkan hijau keriput kita simbolkan dengan warna putih dan berwarna hijau. Selanjutnya mereka akan menghasilkan kuning bulat, lalu mereka menyerbu sendiri dan menghasilkan K besar K kecil B besar B kecil dikalikan K besar K kecil B besar B kecil. Berikut contohnya yang digambar di samping ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa fenotip F2
memiliki nisbah 9:3:3:1. Sebagai akibat terjadi sekresi gen K dan B secara independen. Dengan demikian gamet-gamet yang terbentuk dapat mengandung kombinasi gen dominan dengan gen dominan K besar B besar. Gen dominan dengan gen resesif K besar B kecil dan K kecil B besar, serta gen resesif dengan gen resesif K kecil B kecil. Hal ini adalah kemudian dikenal sebagai hukum pilihan bebas atau yang disebut dengan hukum Mendel II. Selanjutnya, ini segmen terakhir, yaitu segmen kesimpulan. Pada praktikum kali ini menggunakan hukum Mendel II dengan menggunakan persilangan dihibrid. Nah, dari persilangan ini melibatkan pola pewarisan dua macam sifat dengan perbandingan 9:3:3:1. Sekian, terima kasih.